sehingga kerap menuntut balas kepada manusia. Assalamualaikum, hai friend, Khomat Kami TV dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe serta klik tombol loncengnya ya, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari video-video yang saya buat. Dan kali ini ada cerita tentang asal-usul munculnya hantu yang ada di Indonesia, bahkan sangat legendaris. Ingin tahu cerita sebenarnya? Simak baik-baik cerita berikut ini. Hantu atau dedemit adalah makhluk yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan orang Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki cerita tentang makhluk mengerikan ini, mulai di mana tempatnya, apa makanannya, bagaimanapun wujudnya, dan bagaimana mereka bisa muncul dan akhirnya menjadi hantu yang menakuti manusia yang ada di sekitarnya. Ngomongin hantu memang bisa membuat kita jadi takut, tapi tidak ada salahnya kan mempelajari sejarah dari munculnya hantu ini. Yuk, coba kita bahas bagaimana asal-usul dari hantu yang kerap menampakkan wujudnya yang menyeramkan di depan banyak khalayak ramai. Mungkin termasuk kamu yang berani atau enggak ya? Kalau aku sih takut kayaknya, tapi apa salahnya ya kalau kita coba. Yang pertama itu pocong. Coba bayangin, pocong friend. Daripada saya pusing atau daripada saya takut membahas tentang pocong, lebih baik namanya diganti poci aja kali ya. Ya, poci adalah salah satu hantu yang sangat umum diceritakan oleh orang-orang di Indonesia. Hantu yang berwujud manusia dengan tubuh dibungkus kain kafan ini kerap muncul dan mengganggu banyak orang. Mereka suka muncul di pinggir jalan, tetapi tidak ketawa sendiri loh ya, di dekat pohon pisang hingga di kuburan yang memiliki banyak pohon-pohon besar. Konon, pocong muncul dari jenazah yang dikuburkan, namun tali kafannya lupa dilepas atau tidak dilepas. Hantu ini muncul untuk memberitahu jika ada kesalahan dalam pemakamannya. Pada cerita lainnya, pocong juga berasal dari mereka yang melakukan sumpah pocong. Kebohongan yang dilakukan akhirnya membentuk mereka menjadi pocong atau poci sungguhan dan bergentayangan di alam bebas, sehingga kerap menuntut balas kepada manusia. Dan yang kedua itu kuntilanak. Kuntilanak adalah hantu dalam wujud wanita yang rambutnya panjang dan baju serba putih, kadang merah atau hitam. Hantu ini kerap menangis atau tertawa dengan suara melengking di atas pohon atau rumah angker. Hantu ini kerap mengganggu siapa yang lewat, entah dengan suaranya atau memang sengaja menampakkan diri dan melakukan tindakan mengerikan seperti mengejar pranks. Kalian pernah membayangkan dikejar kuntilanak pranks? Jangan dibayangin deh. Ada banyak versi yang menyebutkan tentang asal-usul kuntilanak. Kuntilanak atau biasa disebut dengan kunti itu si pranks. Versi pertama menyebutkan bahwa hantu ini muncul dari wanita hamil yang meninggal dunia sebelum anaknya lahir.
atau meninggal saat anaknya lahir. Versi yang kedua mengatakan bahwa mereka muncul karena dibuang dan tidak dikuburkan dengan baik. Oh ya, Mbak Kunti sangat terobsesi dengan anak-anak karena menganggap mereka seperti anaknya sendiri. Bagi kalian, jaga baik-baik ya anak-anak kalian. Jangan sampai anak-anak kalian dianggap oleh anaknya si Mbak Kunti. Bentuk setan yang ketiga itu adalah tuyul. Tuyul, sudah paham ya? Atau sudah sering dengar ya? Tuyul, sudah pernah bayangin bukan? Kalau tuyul itu seperti apa? Pamor dari tuyul sangat tinggi di Indonesia. Hantu yang hobinya mencari uang ini konon kerap dipelihara oleh banyak orang yang ingin kaya. Mereka akan menyuruh tuyul ini untuk mencuri uang dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah mencuri uang, tuyul akan memberikan semuanya kepada pemilik agar diberi imbalan yang kadang jenisnya aneh-aneh. Namun, tuyul merupakan hantu yang berasal dari bayi yang meninggal muda. Misal, bayi yang sengaja digugurkan karena tidak diinginkan oleh orang tuanya. Tuyul juga berasal dari bayi yang sengaja dijadikan ritual untuk mengubah mereka jadi hantu pencuri ini. Oh ya, selain di Indonesia, tuyul juga ada di Thailand dan negara Asia lainnya. Hebat ya, tuyul bisa pamor di mana-mana. Jangan terobsesi ingin jadi tuyul ya, terus ingin jadi terkenal seperti tuyul-tuyul ini. Wujud setan yang keempat itu genderuwo. Namanya aja sudah ngeri ya, genderuwo. Selain pocong, genderuwo juga merupakan hantu yang umum ditemui di Indonesia. Hantu ini berwujud raksasa dengan tubuh penuh bulu berwarna hitam. Makhluk ini suka sekali mengganggu manusia, terutama perempuan. Kayak saya, kayak kalian friends-friends yang perempuan-perempuan ini, hati-hati ya. Nah, ini nih paling aku tidak suka. Kenapa perempuan? Ya laki-laki aja ah. Kenapa harus perempuan sih genderuwo? Ngeri ya. Menurut cerita, biasanya mereka berganti rupa sebagai suami dari wanita dan akhirnya melakukan hubungan badan dengan menghasilkan bayi campuran manusia dan genderuwo. Menurut cerita, genderuwo adalah makhluk gaib yang sudah ada begitu saja sejak manusia ada di bumi ini. Namun, beberapa pendapat mengatakan kalau makhluk ini berasal dari manusia yang meninggal dengan cara tidak wajar. Setelah mereka tidak tenang di alam baka, sehingga lambat laun menjadi makhluk yang mengerikan ini. Genderuwo biasanya hidup di kawasan hutan dengan banyak pohon atau dekat sungai. Nah, jadi buat kalian semua nih ya, harus hati-hati dan harus jaga diri kalian sendiri. Jangan sampai hal-hal aneh yang kalian lakukan
menjadi petaka untuk kalian sendiri. Salah satunya, jangan suka mendatangi tempat-tempat aneh. Ya, itulah 4 hantu seram di Indonesia beserta cara terbentuknya. Terlepas dari benar atau tidaknya, mereka berasal dan terbentuk pocong dan kawan-kawan. Tetaplah menyeramkan ya friends. Semoga kita semua diberi perlindungan agar tidak diganggu oleh mereka. Terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai. Dukung channel ini agar terus bisa berkarya ya, dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya ya, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi terupdate-nya dari video-video yang saya buat ini. Dan jika Anda mempunyai cerita atau pengalaman yang ingin saya bacakan, Anda juga bisa kirimkan lewat email kami di deskripsi ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum.